Sobat Berprestasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wulan di kelas Matematika. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan materi matematika dengan judul Konsep Bilangan Bulat, di mana materi ini merupakan materi di kelas 6 sekolah dasar. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa dan siapkan alat tulisnya ya. Yuk kita mulai belajar. Nah, pertama-tama Ibu akan mengenalkan kalian tentang garis bilangan, di mana garis bilangan ini merupakan komponen yang tidak terpecahkan dari bilangan bulat. Seperti apa sih garis bilangan itu dan apa sih pengertian dari garis bilangan? Nah, anak-anak perhatikan Ibu ya. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis bilangan. Nah, itu pengertian dari garis bilangan. Lalu, seperti apa sih garis bilangan? Nah, perhatikan anak-anak. Nah, ini adalah gambar garis bilangan yang Ibu Wulan buat. Ya, di mana terdapat titik-titik dengan jarak yang sama, tidak terlalu rapat dan tidak pula terlalu jauh. Nah, dari garis bilangan ini nanti akan kita simpan angka-angka bilangan bulat, ya. Nah, ini garis bilangan. Nanti di tengah-tengah itu pasti ada angka 0, ya, untuk memudahkan kalian membaca sebuah garis bilangan. Nah, ini namanya angka 0, terdapat di tengah-tengah garis bilangan. Kemudian, di dalam garis bilangan setelah angka 0, di sebelah kanan angka 0, perhatikan baik-baik ya, di sebelah kanan angka 0 itu ada bilangan bulat positif. Ya, berapa saja bilangan bulat positif itu? Nah, bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat positif ini tidak terhingga ya, nilainya bisa melebihi angka 7, bisa melebihi angka ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Nah, mudah ya. Selanjutnya, anak-anak, di sebelah kiri angka 0 itu ada yang namanya bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Nanti bisa dilanjutkan dengan angka negatif 8, negatif 9, dan seterusnya ya. Tepatnya juga tidak terhingga ya anak-anak. Nah, ini yang dinamakan garis bilangan, di mana di dalam garis bilangan itu terdapat bilangan bulat. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, bilangan bulat itu terbagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Nah, selanjutnya anak-anak perlu diketahui ya, di dalam garis bilangan itu terdapat yang namanya bilangan asli, di mana bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Ya, terus dilanjutkan dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Semoga konsep ini bisa kalian pahami baik-baik. Nah, selanjutnya Wulan akan mengajarkan kalian untuk mengurutkan bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak, sebelum kalian mengerjakan, tentunya kalian harus melihat dulu angka-angkanya. Nah, lihat angka yang paling kecil dan angka yang paling besar. Nah, Ibu juga akan memberitahu dengan garis bilangan itu semakin ke kiri. Nah, misalkan
negatif 2, kemudian semakin ke kiri, negatif 4, semakin ke kiri lagi, negatif 5. Nah, maka nilainya akan semakin kecil. Ya, jadi semakin ke kiri garis bilangan, maka nilai angkanya akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, jika dalam garis bilangan itu angkanya semakin ke kanan, maka itu angkanya semakin besar. Angka 7, kemudian angka 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, maka bilangan bulat itu semakin besar. Ya, mudah dipahami ya. Nah, sekarang di sini ada angka negatif 2, 7, negatif 5, 4, 6, negatif 3, dan 2. Nah, maka angka yang paling besar di sini adalah angka 7. Kemudian, angka yang paling kecil adalah negatif 5. Bukan negatif 2 ya anak-anak. Tadi seperti yang Ibu katakan bahwa semakin ke kiri garis bilangan itu maka semakin kecil angkanya. Maka angka yang paling kecil adalah negatif 5. Nah, sekarang bagaimana cara mengurutkan angka-angka bilangan bulat ini ke dalam garis bilangan? Tentunya kalian harus membuat terlebih dahulu garis bilangan. Tipsnya dalam membuat garis bilangan harus menggunakan penggaris. Kemudian, titik-titik yang Ibu buat ini jaraknya tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh juga terlalu jauh. Nah, antara titik 1 ke titik kedua itu harus sama jaraknya. Mudah dipahami ya? Selanjutnya, jangan lupa kita tulis angka-angkanya. Nah, karena di sini angka paling besar adalah 7, maka Ibu Wulan juga menuliskan angka 7 di sini. Nah, ya. Nah, selanjutnya kita urutkan dimulai dari ya angka yang terkecil sampai yang terbesar. Mana angka yang terkecil? Yaitu negatif 5. Dilanjutkan dengan negatif 3, negatif 2, 2, 4, 6, dan 7. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan tersebut jika diurutkan dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar adalah negatif 5, negatif 3, negatif 2, 2, 4, 6, dan 7. Nah, semoga contoh ini bisa kalian pahami baik-baik ya. Nah, kita lanjutkan dalam membandingkan bilangan bulat. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu tanda-tanda perbandingan. Nah, di sini ada tanda lebih kecil dari, kemudian lebih besar dari, dan sama dengan. Nah, diingat-ingat ya anak-anak, ada 3 tanda untuk membandingkan bilangan bulat. Nah, sekarang akan Ibu beri contoh. Negatif 5, titik-titik 7. Nah, ini dibacanya negatif 5, titik-titik 7. Nah, jawabannya lebih kecil dari, lebih besar dari, atau sama dengan. Nah, negatif 5, jawabannya adalah negatif 5 lebih kecil dari 7. Nah, mudah sekali ya. Sekarang contoh nomor 2. 9, titik-titik, negatif 3. Nah, jawaban yang betul adalah 9 lebih besar dari negatif 3. Jadi, angka 9 ini lebih besar anak-anak daripada negatif 3. Nah, semoga materi membandingkan bilangan bulat ini dapat mudah dipahami. Selanjutnya, materi yang terakhir, yuk mengamati. Nah, di sini Ibu punya sebuah soal. Mula-mula Sandi berada di titik 0, kemudian dia berjalan menuju ke arah depan sebanyak 5 langkah. Kemudian ia melangkah mundur 2 angka ke belakang sebanyak 3 kali. Di titik berapakah Sandi berdiri sekarang? Nah, dalam mengerjakan soal cerita ini, kita harus membutuhkan garis bilangan. Nah, kita buat dulu ya garis bilangannya seperti ini. Nah, di sini ada sebuah pernyataan bahwa Sandi mula-mula berada di titik 0. Maka Ibu lingkari ya garis 0 ini. Selanjutnya,
Sandi berjalan ke arah depan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka sekarang Sandi berada di titik 5. Nah, kemudian pernyataan yang kedua, ia mundur sebanyak 2 angka ke belakang sebanyak 3 kali. Nah, ini harus kalian pahami ya anak-anak, bahwa Sandi itu mundur 2 angka. Nah, 2 angka sebanyak 3 kali. Maka dia berjalan mundur sebanyak 6 langkah. Ya, jadi kita kalikan di sini 2 dikali dengan 3. Hasilnya ada 6. Ya. Nah, atau seperti ilustrasi berikut. Nah, Sandi mundur 2 angka. Ya, dari angka 5 ke angka 3. Tapi dia mundur sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Maka sekarang Sandi berada di titik negatif 1. Nah, jadi dia mundur sebanyak 6 langkah ya. 6 dari mana? 6 itu dari 2. 2 ini dikali dengan 3. Nah, mudah sekali ya anak-anak. Yuk kita simpulkan bahwa soal cerita ini jawabannya adalah jadi Sandi berada di titik negatif 1. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Bulan tentang konsep bilangan bulat. Semoga video ini dapat membantu kalian mengerjakan latihan soal ya. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya.